telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Nah, cuba. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, jadi di sini Tuhan didesak loh, Tuhan dihalau loh. Didesak dia. Aneh kan? Tapi enggak apa-apa lah, tu urusan kalian lah Kristen ya. Nah, jadi udah kita baca satu perikop ini, udah kita baca ya. Aku membuat satu kesimpulan supaya kalian cepat memahami, gampang nangkap ya Kristen ya. Gampang ini memahami. Di sini ada seorang yang kerasukan, dalam badannya ada iblis ya, dalam badannya ada iblis. Nah, jadi orang tadi ketika dia melihat Yesus, Yesus datang, berlari dia menyembah Yesus, betul kan? Jadi orang tadi menyembah Yesus sebab dia dikuasai oleh iblis, dalam badannya ada iblis, betul kan? Nah, tiba-tiba iblis yang dalam badan orang itu minta kepada si Yesus ini ingin masuk ke dalam babi. Betul kan? Nah, dikabulkanlah si Yesus ini. Masuklah iblis tu, keluar daripada orang itu, masuk ke dalam babi. Betul kan? Nah, orang tadi sudah waras dia, sudah berpakaian dan sudah waras, tidak menyembah Yesus lagi dia. Betul kan? Sebab dia sudah waras, iblis sudah keluar, masuk dalam babi. Nah, masalah di sini timbul. Babi-babi ini ya, babi-babi tadi kan ada iblis dalam badannya, dimakan Kristen. Kristen kan pemakan babi, betul kan? Jadi kalau pertanyaannya, kenapa Kristen menyembah Yesus? Sebab dia makan babi. Aduh, apa yang susahnya? Gampang kok. Sebab ini kan kalau kalian membaca kau paham kok ini sebenarnya, kan? Iblis masuk dalam badan babi. Babi ini dimakan Kristen. Nah, Kristen pula menyembah Yesus. Sebab Kristen makan babi. Dengan iblis dimakan Kristen, menyembah Yesus. Paham ya? Kitarannya paham ya? Itu sih. Kalau jadi pertanyaan, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Yesus? Pertama iblis, kedua babi, gitu loh. Mungkin gitu. Menjawab pertanyaan daripada guru besar yang amat besar sekali secara ini. Silakan guru besar, tanggapan atau silakan. Kalau Kristen paham ya, Kristen. Yang Muslim enggak apa-apa lah ya, Kristen maksudnya. Silakan guru ataupun Skopio ataupun Papi, silakan. Ada tanggapannya ataupun pertanyaan yang enggak paham lagi. Biasa kalau aku jelasin sekali dia paham sih. Memang ini memang sangat masuk akal ya. Di situ yang menyembah memang orang yang sudah tidak waras, yang gila itu tadi, yang gila babi tadi itu ya, yang kemasukan iblis, terus dimasukkan juga ke dalam iblisnya itu, dipindahkan ke dalam babi. Babi dimakan sama oten, samalah jadinya. Jadi sama-sama babi. Ya. Sama gila babi, jadi nggak jauh beda. Nah, selain yang menyembah itu orang gila, Pak Pendeta, benarkah Yesus pun gila? Silakan Pak Pendeta. Soalan bagus ya. Baik. Jadi walaupun soalan ini udah aku jawab banyak kali, tapi nggak apa-apa, harus aku ulang kali sebab mungkin banyak Kristen yang belum ya, banyak Kristen yang belum paham. Aku jelaskan pelan-pelan sebab banyak Kristen ini mereka enggak, termasuk pendeta loh. Bagaimana seorang pendeta tidak memahami Bibelnya sendiri? Nah kan ketika dikatakan Yesus gila, banyak Kristen yang marah. Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami gila? Ini kan. Udah aku jelasin kau banyak kali kau tentang itu. Berbuih-buih mulut aku menjelaskan. Aneh aku. Tak faham-faham juga. Di DM juga nanya, Hayas, di mana datanya Tuhan kami yang bernama Yesus itu gila? Bertanya kan. Aduh, kadang-kadang. Okey, aku jelasin ya. Supaya kita lebih memahami, lebih bijaklah kalau Kristen dalam memahami Bibel kalian. Nah, ternyata di Bibel itu ada datanya Tuhan kalian itu gila. Mungkin dia disebabkan dia gila itu yang nyolong keledai dia. Gitu ya. Tapi itu aku jelasin nanti. Itu gampang itu. Ya, itu. Tapi kita bahas dulu tentang Yesus gila menjawab pertanyaan ini. Nah, ternyata betul. Menurut data Bibel, Tuhan kalian Kristen gila. Bukan aku yang ngomong, Bibel, Kristen. Ten, bro.
Bible yang mengatakan itu. Ni, perhatikan data di Bible kalian ini. Yang ngomong bukan aku, Bible. Itu sebab kalian, sebelum kalian mengecam aku ini ataupun marah kepada aku, kalian buka dulu Biblenya. Ketika aku menjelaskan, kalian buka Biblenya. Benar tak apa yang aku sampaikan itu? Benar kan? Begitu caranya belajar. Ini kalau belajar pun tak mau. Ya, ni perhatikan di sini. Di mana? Di Markus. Ha, ini. Ni bolak-balik aku jelasin. Ni Markus ni. Aku jelaskan pelan-pelan aja kepada kalian. Ni, di sini di mana? Di sini. Ya. Di Markus. Ya, sebab ni. N R K K Ko N. Ha, aku terjemahkan dulu supaya kita faham ya. Perikopnya dulu. Ni. Kai, Ko Kai. Ha. Yesus dan Beelzebul. Ya, Yesus dan Beelzebul. Perhatikan. Perhatikan Kristen, ya. Kristen lah, yang Muslim apa pula mendengar Kristen maksudnya, ya. Yesus dan Beelzebul, Beelzebul dan Yesus, Yesus dan Beelzebul, Beelzebul dan Yesus. Perhatikan, betul kan? Di sini dikatakan apa? Siapa yang mengatakan Tuhan kalian yang bernama si Yesus ni gila? Siapa mengatakan? Okey, aku jelasin kepada kalian. Aku bacakan kepada kalian ni. Tuh, di nombor 20-nya, Markus 3 titik bertindih 20. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Tuh. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, jadi di sini Tuhan kalian Kristen lapar, betul kan? Dia lapar, dia mau makan. Tuhan lapar, mau makan, betul kan? Tapi yang bejatnya si Yesus ini, Tuhan kalian ini, dia lapar tapi dia masuk rumah orang. Udahlah masuk rumah orang. Ini dia masuk pintu belakang loh. Kurang ajar biadab ini dia ini. Masuk rumah orang ini. Nah kan, gak ada adab dia ni. Si Yesus bejat, kurang ajar ni. Jadi dia lapar, dia mau cari makan, tapi kesalahan dia masuk rumah orang. Nah kan, udahlah enggak. Itu enggak minta. Nah, okey lanjut ya. Nih di 21-nya. Waktu kaum keluarganya. Nya ni siapa? Si Yesus lah. Paham ya? Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Nah, jadi si Yesus bejat, setan kurang ajar Lucifer ini, dia masuk rumah orang, dia lapar, mau cari makan. Nah kan? Tiba-tiba keluarganya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil si Yesus. Sebab apa? Sebab kata mereka, kata keluarganya si Yesus ini, baru tahu kan? Ia, Yesus, tidak waras lagi, alias gila babi. Okey, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatakan Yesus gila? Siapa di sini? Keluarganya sendirilah. Gimana sih? Nih. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang mengatakan Yesus gila kan keluarganya sendiri, bukan aku kan? Aku kan hanya menyampaikan. Jadi kalau kepada Kristen yang mengatakan Ahayas ni framing, menghujat, enggak, aku hanya menyampaikan data di Bible yang kalian enggak pernah baca itu. Ya? Jadi keluarganya mengatakan Yesus, bukan orang lain mengatakan Yesus ni gila. Keluarganya sendiri. Siapa? Ibunya kan keluarganya, adik-beradiknya, betul kan? Sepupu sepepetnya, sepupunya maksudnya, bapa tirinya. Keluarganya yang mengatakan. Jadi harus dipercaya. Kalau orang lain mengatakan, mungkin kita kan 50-50 ya, mungkin enggak percaya, antara percaya dengan tidak kan. Tapi ini keluarganya harus 100% harus percaya loh. Sebab keluarganya yang lebih mengenal si Yesus, betul kan? Gampang kau faham ni, enggak susah amat sih. Itu sebab harus membaca, belajar Bible. Nah, okey, jelas ya. Jadi keluarganya mengatakan Yesus gila. Jadi betul lah itu. Betul Yesus gila, ya. Nah, ternyata tidak cukup ya, tidak cukup dengan keluarganya mengatakan Yesus ini gila, ditambah pula dengan ahli loh. Aku kasih tahu kalau Kristen, kaget kan?
siap-siap Kristen pegangan. Kalau ada Kristen yang udah badan bau tanah itu, siap-siap takut mati pula kalian Kristen. Ya. Malahan di sini ditambah dengan ahli loh. Ahli tu, perhatikan tu. Ahli. Teringat aku lagu apa Mas Idayu sih. Gimana lagu itu? Lupa. Gimana ya? Lupa pula aku. Itulah ada lagu tempat aku namanya ahli dan ahli Taurat loh. Cubalah. Ahli ni aku tanya kalian Kristen dulu. Ahli ni siapa? Ahli ni siapa? Ahli. Tak tahu kan? Itulah kalian Kristen. Dia dua aja. Kalian benar-benar enggak tahu ataupun pura-pura enggak tahu sebab kalian tu menutup kebenaran gitu. Itu sebab aku kasih tahu kebenaran kalian enggak mau dengar. Kalian itu ahli ni aku kasih tahu kalian Kristen. Ahli ni adalah orang yang ngerti, orang yang faham, orang yang tahu, orang yang bijak, pandai dia di bidang itu. Faham ya? Itu ahli ni. Ahli siapa? Ahli. Faham ya? Apa katanya ini? Okey, lanjutkan membaca. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Siapa yang datang daripada Yerusalem? Ahli ni. Faham ya? Ahli ni mereka datang daripada Yerusalem. Berkata. Siapa yang berkata? Ahli. Ya udah ahli. Iya lanjut. Aduh. Ya. Bentar. Ini iklan ni ditimbul sini aku ni. Sabar. Iklan game. Mana mau hilangkan dia ya? Sebentar ya. Sabar. Udah ada belum ya? Okey. Timbul lagi dia. Okey, siapa tadi mengatakan ahli, ya? Ahli. Ahli Taurat ini datang daripada Yerusalem. Dia berkata apa? Apa katanya? Ni perhatikan ni. Ia ni siapa? Yesus. Yesus kerasukan Beelzebul. Cuba. Siapa yang mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul? Aku. Ahayas yang mengatakan itu. Otak kau Kristen bodoh, bukan aku. Aku membacakan yang mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul itu ahli. Mungkin kalau mengatakan enggak, itu baca seterusnya, itu ada Yesus membela diri ni, tinta merah ini Yesus membela diri. Ya wajarlah, orang gila mana ngaku gila loh Den. Yesus ni dia gila. Dia gila betul benaran. Sebab apa? Sebab ia mengatakan dia gila, keluarganya sendiri ditambah lagi dengan ahli. Gitu. Faham ya? Gampang memahami. Jadi jelas ternyata kalau pertanyaannya benarkah Yesus itu gila? Betul. Menurut data di Markus 3:20 dan seterusnya, siapa yang mengatakan Yesus itu gila? Keluarganya sendiri dan ahli. Mungkin gitu Pak Peter Syah dengan soalannya. Silakan. Luar biasa, jawaban yang sangat akademis berpadukan kepada data. Memang tidak salah. Kalau betul. Pendeta besar ini bergelar pendeta yang amat besar sekali. Benar. Yang smart, yang handsome, rajin menabung. Pokoknya segalanya lah Pak Pendeta besar ini. Bijak sana. Ya, selain Yesus itu gila, benarkah Yesus itu juga gila janda? Silakan Pak Pendeta. Nah, soalan bagus ya. Jadi ini mungkin ataupun perbahasan yang agak panas sebenarnya, sebab banyak sekarang udah Kristen udah mulai sadar dengan penjelasan aku kan. Banyak Kristen yang sudah pintar ya membaca Bible. Itulah tujuan kita buka Komal ya, ataupun buka gereja ini supaya mencerahkan terutama kepada Kristen sebenarnya, dan pengetahuan kepada teman-teman yang
Muslim dan di luar daripada Kristen, ya, maksudnya ya. Itu sebab baca Bible tu harus difahami, terutama Kristen, ya. Ini ketika dikatakan Yesus birahi janda, banyak yang marah. Oh, Ahayas menghujat Ahayas. Lah, kalian Kristen yang enggak baca Bible, ternyata itu yang kalian enggak faham, Pendeta. itu yang kalian ngomong penghujatan itu. Pak Pendeta, Ha? Pak Pendeta. Ya. Ini di bawah ini banyak kali tapping Pak Pendeta. Katanya sebelum bahas tentang janda suruh pendeta berdoa dulu. Udah lama nggak pernah berdoa di gerejanya. Soalan bagus ya. Baik. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ini penting. Ini pun sebatas saran ya. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Jadi betul, lama udah kita nggak berdoa. Cuma ini betul, mungkin doa ini doa yang agak menghantui Kristen. Tapi ini hanya sebatas saran gitu ya kepada Kristen. Aku kan menyarankan kalian berdoa dengan betul lah. Ini banyak Kristen berdoa pun salah. Ini selama ini ternyata cara kalian berdoa tu salah, ternyatanya salah. Jadi berdoa tu harus yang betul menurut yang tertulis dan harus direvisi. Sebab ternyata selama ini kalian berdoa tu salah. Faham tak Kristen? Nah, jadi bukan lagi doa bapa kami, tetapi doa kepala bapa kau, Kristen. Faham ya? Ini banyak ni Kristen ni berdoa je itu sebab kalian nyembah manusia jadi Tuhan. Tak kegila kalau Kristen bodoh. Sebab cara kalian berdoa tu salah doanya itu. Jadi harus direvisi doanya. Faham ya? Direvisi doanya. Ya. Bukan lagi doa bapa kami, Bapak kau bodoh Kristen. Aduh, ni aku. Udah aku bilang itu hari, revisilah doanya itu. Itu ada di mana? Di Matius 6, titik bertindih 9 dikurangi 13. Di situ ada perikopnya doa Bapa kami. Direvisi. Bukan lagi doa Bapa kami, tetapi doa kepala Bapa kau. Faham ya? Doa kepala bapa kau. Masih juga botol Ten. Masih juga menyembah manusia. Manusia jadi Tuhan. Revisi lagi. Dia jadi apa? Doa kepala atuk kau. Doa kepala atuk kau. Bodoh lagi, nyembah lagi manusia, revisi lagi. Doa kepala nenek kau. Faham ya? Nenek kau. Nah, jadi revisi terus. Jangan takut untuk merevisi doanya. Tuhan kalian pun kalian bisa revisi kok Tuhan kalian. Beda negara, beda rupanya Tuhan kalian. Botak lah, gondrong lah, muka hitam lah, Afrika lah, Jepang lah Tuhan. Kan Tuhan kan bisa direvisi Tuhan kalian. Apalah banget tentang doa. Revisilah, jangan takut. Mana tahu bisa-bisa kalau waras tentang cara-cara berdoa, ya. Okey, sebelum kita berdoa, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Jadi kepada yang Muslim diamankan, yang Kristen diemerkan. Emer ngomong gitu ya. Kristen ya. Baik. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Kalau bisa tangan itu begini ya, tangan begini ya, tangan. Tangan. Nih, nampak? Nih, tangan. Bukan begini ya, begini tangan. Begini tangan itu. Masing-masing Kristen, woi bodoh, tangan begitulah. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kayak mana tangannya? Tangannya kayak begini mana? tangannya. Ini begini tangannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Jangan ketawa. Kenapa ketawa? Menghujat nih. Kan kita kan mau berdoa ini ya. Mari kita berdoa ya. Nah, Bapa kami. Kenapa? Sabar. Oi. Sabar. Ya. Nah, mari kita berdoa ya. Nah, Bapa kami Kristen yang berada di neraka. Ya. Amin. Aman Muslim ya. Nah, dibotolkanlah namamu. Aman ya. Datanglah kebotolanmu. Aman ya. Jadilah kebotolanmu. Aman ya.
di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman ya. Ini penting ya, ini penting. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Aman. Dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga. Aman. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman. Aman ya. Ini akhirnya. Sebab engkaulah Yesus, Raja Iblis, Lucifer, setan, bejat, pencuri, pemerkaus, penipu, yang berkuasa untuk selama-lamanya untuk kami Kristen. Aman. Aman, aman. Amin. Aman ya. Puji tukang ya. Puji tukang. Haleluya. Kena ayat Tasya itu. Kena ya Tasya? Kena ayat Tasya itu. Okey, jadi selesai kita berdoa ya, Okey, minta tolong amin kepada Tuhan ya, minta tolong kepada Tuhan. Amin ya. Ya, jadi Kayak mana tangannya Pak Pendeta? lah memang Tangannya begitu kan cara kalau Kristen berdoa Kristen kan. berdoa kayak mana tangannya? Kan begini kan cara mereka kan. Iya. Jelek kali ya kan. Masa kayak gitu berdoanya? Mana aku tahu kau gitu, enggak percaya ke gereja. Mana itu cara berdoa dia. Aneh kan? Enggak apa-apa lah, itu urusan mereka lah ya. Mau berdoa ke tangan mau gimana bukan? Aduh, aneh-aneh. Jadi mungkin jangan sampai kalian salah dalam berdoa. Itu loh. Kalau kalian salah berdoa, itu sebab kalian tu nyembah manusia. Manusia jadi Tuhan. Enggak ke gila kau kalau Kristen bodoh. Ya. Aduh. Jadi mungkin begitu berdoanya Scorpio. Silakan. Ya, pertanyaan dari Papi Tasya tadi Pak Pendeta tentang janda, Yesus gatel sama janda, gila janda, birahi janda. Baik. Betul. Jadi kalau ini banyak juga Kristen yang belum paham dan Kristen yang belum mengerti. Tapi ya, jangan sampai kepada teman-teman Muslim, jangan kita menghujat, jangan kita framing ya. Apa yang ada di Bible kita sampaikan. Kita jangan kita framing. Enggak bisa. Kristen ni mereka kasihan ya. Udah minoritas ya, jelek lagi ya. Makan babi, makan monyet ya, makan biawak. Kita harus mengasihi mereka, Kristen ya, supaya mereka ini sedikit bijak. Jadi kalau tentang Yesus birahi janda, di sini jelas datanya valid di Bible. Cuma mungkin banyak Kristen yang kaget ya. Wah, Hayas, mana ada Yesus birahi janda? Kamu ini ada-ada aja. Bodoh Gitu kan? ini semakin hari makin bodoh ini si Nov bodoh. Semakin hari makin bodoh. Bukan makin pintar, makin bodoh. Kenapa Bang? Siapa ini? Nah, Allah mau juga babi, Allah mau suruh makan babi. Makan babi? Apa pula? Kamu ni apa? Abang, Kristen ataupun Islam kamu? Islam udah Selamat bergabung. Ni abang ke gerejanya Sifu. Tahu ini Islam udah ma'rifat atau masih syariah? Biar ku ajarin kau. Makrifat syariah. Kamu apa? Islam Kristen kamu? Saya ajarin kau dulu tentang Islam biar kau tahu. Islam itu makan babi. Allahnya suruh makan babi. Kalau kau Islam ma'rifat berarti kau Apa pula makan babi kamu ini? Ada aja. Kau masih scroll otak-otak. Oh iya, apa pula? Kamu apa? Islam atau Kristen kamu? Hari bahas kamu? kitab mulu, tapi kalau ditanya aku pendeta besar aku. Ini abang kamu ni mabuk. Ini dengar enggak aku ngomong ini? Abang, dengar aku ngomong. Allah itu kan apa kamu ini mabuk kayaknya. Okey, buka mulut, bang. Orang ngomong diskusi baik-baik, ngomong apa? Buka mulut. Apa kamu ini orang ngomong apa? Okey, baik. Lanjut ya. Tentang diskusinya tentang Yesus birahi janda ya. Jadi kepada Kristen yang mau naik, jangan mabuk. Ini koma edukasi loh. Mana sih? Ya. Aduh kalian ni. Okey, perhatikan data di Bible kalian tentang Yesus birahi janda. Ini datanya valid, ada di Bible. Bukan aku yang ngomong. Malahan di Bible ada satu perintah daripada Yesus
Yesus memerintahkan. Ini mudah bolak-balik aku jelasin sebenarnya, tapi banyak Kristen yang tak faham. Tapi enggak apa-apa aku jelasin ya kepada kalian Kristen-Kristen ya. Ini penting untuk kalian itu bijak sedikit dalam memahami Bible ya. Ini penting lah. Ini abang ini minta, abang kamu bisa ini enggak baik-baik enggak naiknya ngomong apa orang ngomong kamu enggak dengar. Bagus ya, baik-baik ya ngomongnya ya, abang ya. Aku naikin lagi nih. Aku enggak tahu nih kamu Islam ke Kristen kamu ini. Bentar. Abang, selamat pagi bang. Di Islam Bang, saya tanya kau dulu. Apa Islam udah sebentar bang, kamu ni apa? Islam atau Kristen kamu? Lu jawab dulu, kau ini Islam udah ma'rifat atau masih kerucut? Baba so makrifat enggak masuk ke situ. Islam makrifat. Aku tanya kamu ni apa? Islam ke Kristen? Kamu ini? Kau jawab dulu. Kau Islam ini sudah sampai level makrifat atau masih kerucut? Siapa yang mau ke makrifat? Siapa? Aku ni pendeta besar. Aku pendeta besar. Peler bodoh, pendeta peler bodoh. Lah, gimana sih kamu ini? Buka mulut lah kamu. Buka mulut. Semakin hari semakin bodoh. Semakin kau bahas semakin kau bodoh. Apalah kali ini? Aneh-aneh aja. Aku tak tahu kamu agama apa ya, tapi kan kamu ini harus bijak sedikit lah ya. Aku tak kenal siapa-siapa di Tito, tak mau kenal aku. Kalian siapa? Banyak jemaat aku. Jadi kalau kamu naik di sini kan mabuk kamu itu. Orang nanya apa, kamu nanya apa. Ini naik-naik ngerocos saja ngomong tak jelas. Ya. Aduh. Pastikan kamu waras dulu ini. Abang tadi ya kalau mau naik lagi. Ini gereja edukasi loh. Kamu ngomong apa di sini nih ya? Aneh-aneh aja. Retna, selamat pagi Retna, pagi Retna. Ya, malam bos. Pagi. Oh malam, di mana? Malam Indonesia, bos. Ya? Selamat malam. Oh pagi, tempat aku pagi bang, aku di Pacitan. Abang apa Islam Kristen bang? Apa bos ya? Gimana? Apa bos ini ya? Room apa? Gimana? Ini room apa? Room pelayanan bang, pelayanan. Pelayanan. Ya. Itu sedang membahas tentang Bible Yesus birahi janda bang di sana bang. Ini ada pertanyaan harus kita. Aku pendeta besar bang. Salam kenal bang ya. Bang Ratna. Ya. Abang ni apa? Islam atau Kristen? Bang Ratna. Saya sejujurnya Kristen. Gak dengar bang? Gimana? Putus. Saya sejujurnya orang Kristen. Kristen masih botol ya. Baik. Cik Wan, selamat pagi Cik Wan. Pagi. Bang Dete. Cik Wan. Bang Dete boleh saya tanya? Boleh bang, sebentar. Ini Cik Wan siapa? Cik Wan. Iya. Pagi Cik Wan. Benarkah silakan. Bang Op ini orang-orang beriman? Betul bang. Aku orang beriman bang aku bang. Orang beriman ya masuk. Tadi kan belajar tadi berdoa kan itu tadi versi bilangnya Bang Op itu versi doa orang Kristen, betulkah tadi? Betul bang. Itu hanya saran aku bang kepada teman-teman Kristen bang. Sebab aku perhatikan Kristen ya, mungkin abang sekali ya. Aku juga sarankan abang. Doa tu harus revisi bang. Sebab aku perhatikan Kristen makin lama makin botol bang. Nyembah manusia kan. Mungkin kesalahan pada doanya. Jadi aku sebagai seorang pendeta besar menyaran bang kepada Kristen revisi doanya. Bukan lagi doa bapa kami bang. Ini bapa kami. Bapa kau. Bukan bapa kami lagi bang. Jadi harus merevisi. Dia akan jadi doa tu doa kepala bapa kau. Faham bang ya? Tapi ini bukan memaksakan, ini hanya sebatas saran, terima ataupun tidak, aku nggak bisa memaksakan, hanya sebatas saran bang. Sebab aku nggak mau lagi Kristen itu bermain parang-parangan, ya, perang-perangan, bapak bukan anak, denom bapak, anak bukan Yesus bukan Roh Kudus bukan anak itu bapak tu Yesus, Allah tu anak tu bapak kau.
Ini kan Gantian perang-perangan, aku nggak mau begitu bang. Jadi harus bersatu Kristen dengan di dalam doa. Jadi mari kita berdoa sekali lagi bang. Mari kita berdoa. begini. Mari. Ini saya doakan. Oh enggak ya, oke. Ini saya yang berdoa. Bang Op, ini saya berdoa. Op. Bang Op, boleh saya berdoa? Silakan, Boleh silakan. saya berdoa? Oh mau berdoa. Oh iya. Iya, silakan. boleh saya. Ya. Saya ambil sikap berdoa ya. Oke, silakan. Ya, Bang. Mari kita Tuhan. berdoa. Mari kita sebelum Ya, Tuhan tepuk tangan, Tuhan. tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan. Ya. Ini saya berdoa ya, Bang Op ya. Saya berdoa untuk Anda. Ya Tuhan, ampunilah mereka segerombolan Bang Op ini. Salah itu bang. Ampunilah doanya. Tuhan. Orang-orang Tangannya kayak mana Pak seperti Pendeta? Tangannya Tangan bang, Gerombolan tangan orang-orang barakna gini bang, tangannya bang. seperti ini. Bang, tangan bang. Ampuni Tangan bang ini karena bang. ketidaktahuan tentang Engkau Tangan, Yesus. tangan bang, tangan Jamah bang. kuasamu. Tangan nih bang, Lawat tangan begini. mereka. Tangannya. Bina Tangan, Bang. keluarganya. Bina akhlaknya. Jangan kau binasakan orang-orang ini. Namun kau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa orang Kristen. Emir bang, emir itu. Kristen banyak ya emir. Mudah-mudahan Anda akan dirubahkan secara pikiran, iya, otak, itu. rohani Anda, iman Anda dilawat oleh Yesus. Itu. Masa bahwa orang waras nggak nyembah manusia lo bang. Ini ada aja. Apa berdoa kepada siapa itu? Yesus itu nggak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia itu mati aja nggak mampu kok dia menyelamatkan dirinya. Apa yang berdoa kepada dia? Doalah kepada bapaknya si Yesus itu, bukannya bapak kau, gitu loh. Paham ya Baratna ya? Tapi begini Baratna ya. Kalau Itu kan tentang versi Anda. Versi Iya. Anda ya. Anda Betul, kan betul. orang-orang beriman. betul, Orang betul, betul, beriman orang beriman. itu, Hmm. Anda kan orang beriman. Tapi ngomong-ngomong kan nih ya begitu. Bang ya. Bang, ngomong-ngomong Anda Baratna ini beriman Kristen, itu jadi guru. kalau bisa tahu, Abang Jadi kalau bisa tahu, panutan. Abang ini kalau bisa tahu, Baratna. Jangan jadi Abang nih kalau bisa penyesat. tahu Bang ya, kalau bisa tahu. Jangan jadi sih, dikit ya. penghujat. Kalau- Juga jangan jadi pendusta. Betul, betul. Apa pengoak. Kalau bisa tahu, Imanilah kamu dengan nih kepercayaanmu. Kristen. Bang, woi. Aduh, ngomong apa kamu? Imani dengan Bang, dengan kepercayaanmu. Yesus ku tampar loh Bang Yesus. Bang, panggil Yesus sini Bang. Ku tampar dia Bang Yesus Bang. Mana dia? Ampunilah Kau doa ke Ya Yesus, Tuhan, Yesus ku jamah apa nih dengan kamu ini? kuasamu. Roh Kudus Aku mau nanya di keluarga mereka. Ratna. Karena Sabar. ketidaktahuan mereka. Ratna, Ampuni bodoh. mereka. Ampuni mereka. Dia berdoa Ampuni dia. mereka. Aduh, apalah. Dan gerombolannya ini. Ratna, Ampuni Ratna. mereka Tuhan. Iya, Jamah dan udahlah lawat itu, dengan Roh udahlah. Kudus-Mu. Ah, Datangi ah. keluarga mereka. Ah. Ampuni perbuatan mereka. Itu. Ampuni keyakinan mereka. Ampuni apa? Off. Selamatkan mereka Pak Iya. Op, ya Tuhan. Oke. Selamatkan Pak Op, ya Tuhan. Oke, sekarang Di bisa dalam aku nama berdoa Tuhan pula Yesus, untuk abang Bang. Bisa melawat Bang? malam ini hingga Bang. sampai akhir zaman. Bang. Rubahkan sifatnya, Bang. perilakunya. Jadikanlah orang apalah dia ini, beriman. aduh. Bang, oi. Sekarang bisa nggak aku berdoa kepada abang juga? Bisa Bang? Baranai, bisa ya sedikit ya? Silakan Pak Pendeta, coba berdoa dulu Pak Oke, Pendeta. mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa teman-teman ya. Kita berdoa. Ya. Tangan semuanya, tangan ya. Oke. Bapa kami. Tangannya harus kayak gitu ya Kristen kalau berdoa. Iya Pak harus, Pendeta memang ya? begitu. Oh iya. Kamu kan lihat di gereja itu, di mana-mana mereka berdoa kan memang begitu mereka itu. Betul. Ya Oke, silakan mari kita lanjut Pak berdoa ya. Pendeta. Tepuk Oke, tangan mari. dulu Aku Pak Pendeta. tangan di belakang, untuk jangan di Tuhan. sini lah. Capek aku, panjang loh. Sini aja Tepuk tangan. tangan Tapi Tuhannya harus mana, tangan Pak begini Pendeta? teman-teman ya. Tangan begini ya. Tangannya. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapa kami Kristen yang berada di neraka jahanam ya. Dibotolkanlah namamu. Aman ya. Datanglah kebotolanmu. Aman ya. Jadilah kebotolanmu di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman. Aman ya. Ini penting ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Aman ya. Aman ya. Ini penting. Dan janganlah ampuni kesalahan kami Kristen. Aman ya. Aman. Dan
dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga. Aman, aman ya. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Aman, aman ya. Sebab engkaulah Yesus, raja yang iblis, yang berkuasa, Lucifer, setan, penyesat, pemerkaus, pencuri keledai, yang berkuasa untuk kami Kristen selama-lamanya. Aman, aman, aman ya. Puji tukang ya. Emer kepada Kristen ya. Puji tukang, puji tukang, puji tukang. Haleluya, 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 haleluya. Rana. Tui. Kena ya Rana ya. Kena ya. Ya kena. Puji tukang ya. Okey, selesai kita berdoa, selesai ya. Selesai semuanya ya. Kita berdoa luar biasa ya. Nah. Jadi mungkin begitu Scorpio tentang doa. Gimana Mbak Ratna makin dia mungkin masih ngoceh-ngoceh tu, enggak sedar dia. Silakan Scorpio. Kasih dulu Pak Pendeta tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan semuanya. Ya, saya tepuk tangan. Okey. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Silakan. Scorpio. Jadi berdoa sudah, kita lanjut lagi tentang Bapak kami Kristen yang berada di tangan begini ya, tangan begini ya. Bapak kami Kristen, bapak kami, bapak kau. Aduh, kacau kali Kristen ini Pak Pendeta ya. Bukan, aku dengar Kristen doa bapak kami, doa bapak kami. Kepala bapak kau Kristen bodoh. Bapak kami apa? Kalian ini ubahlah. Kepala atuk kau ke doa atuk kau ke doa nenek kau ke apa itu. Aduh. Mungkin itu Scorpio. Silakan Scorpio. Ada yang mau ditanggapi ataupun ada? Silakan. Iya. Jadi udah selesai kita berdoa, ya kan? Jadi marilah kita membuka penginjilan tentang Yesus birahi janda, Pak Pendeta. Baik. Okey, nyambungin tadi ya. Baik. Jadi yang penting kita jangan framing, jangan menghujat apa pun yang ada di Bible kita sampaikan sesuai dengan tertulis ya teman-teman ya. Kita enggak bisa menghinakan Kristen. Kita harus bertoleransi. Walaupun Kristen ni minoritas, mereka ya OTW 3%, mereka tinggal 3% ya. Walaupun mereka sudah OTW 3%, mereka tinggal 3%, minoritas lagi mereka, betul kan? Menumpang di negara ini, mereka nebeng ya. Sebenarnya Kristen harus beruntung kita memberikan tempat tinggal kepada mereka kan, memberikan makanan mereka makan kepada mereka walaupun mereka nebeng terkena penjajah mereka kan, nenek mereka main sama penjajah dan sebagainya. Kita harus menghormati mereka juga sih sebenarnya. Jangan kita menghujat mereka. Walaupun mereka minoritas, jelek, bau, makan babi, mukanya kotak, nah kan? Miskin mereka, petak mukanya Kristen itu, jelek lagi, benar kan? Miskin mereka itu, kafir, bego, nyembah manusia, betul kan? Tapi kita harus menghormati mereka ya, harus merangkul mereka di negara ini, berikan mereka ruang, tempat tinggal dan sebagainya. Harus bersyukurlah Kristen ya, mujur enggak dihalau aja kalau untuk Kristen ya. Tapi harus aku berpesan kepada teman-teman, jangan kita menghinakan mereka. Kristen enggak dihinakan pun mereka memang sudah terhina gitu. Nah, okey, baik. Aku jelasin sedikit tentang Yesus birahi janda. Ini pertanyaan bagus, ya. Benarkah menurut data Bible Yesus birahi janda? Ini walaupun sudah ku jawab banyak kali juga, tapi banyak Kristen yang belum faham. Jadi terpaksalah aku jelaskan banyak kali. Nah kan, supaya ramai lagi Kristen lebih memahami tentang ini dan lebih kali itu teliti dalam penjelasan aku ini. Jangan kalian mengatakan ahayas tu framing, ahayas menghujat. Harus kalian membaca Bible tu dengan benar, ya. Memahami. Kalau kalian Kristen enggak tahu, bertanya. Jangan kalian Kristen enggak tahu, kalian sok tahu. Bodoh. Kristen udah makan babi kan itu ya. Baik. Nah, okey, perhatikan data di Bible ini, ya. Di Bible ni ada satu perintah daripada Yesus, ya. Di sini perintahnya. Nah,
Di mana? Di 1 Timotius 5 titik bertindih 11 TB. Nice, bentar. Nah, di 1 Timotius 5 titik bertindih 11 TB, di sini ada satu perintah daripada Yesus. Apa perintah Yesus? Perhatikan di sini. Ini perintah Yesus nih. Apa perintahnya? Nih. Tolaklah pendaftaran janda-janda, ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Perhatikan. Di sini Yesus memerintahkan janda-janda yang muda jangan didaftarkan. Berarti Yesus suka janda yang, Scorpio jawab, janda yang Tua. Berarti Yesus suka janda yang tua. Sebab Yesus mengatakan janda yang muda jangan didaftarkan. Agak lain Yesus, agak lain dia Yesus, betul kan? Agak lain kan? Tapi mau gimana? Ini kan cita rasanya, taste-nya. Tiap-tiap orang punya taste. Aku enggak masuk ke orang itu. Aku enggak mungkin ini enggak suka framing aku ya. Apa yang tertulis aku sampaikan. Nah, ternyata Yesus enggak mau janda yang muda. Nah, okey lanjut, perhatikan ya. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian, ya, yang menceraikan mereka dari Kristus. Perhatikan Dan. Perhatikan. Di sini ada birahi, ada gairah, ada Kristus, ada janda. Perhatikan perkataan ini. Ini sebab harus membaca Bibel dengan jeli dalam teliti, ya. Jadi pertanyaannya timbul. Siapa yang birahi, siapa yang gairah? Kaget kan? Tak bisa jawab kan? Kalau enggak Kristen kan? Betul tak? Pasti kalau terkaget-kaget, tercengang-cengang. Padahal ini udah aku jelasin banyak kali. Kalau enggak faham kan? Betul tak? Pertanyaannya gampang aja. Siapa yang birahi, siapa yang gairah? Tak bisa jawab kan? Ngomonglah. Mohon ampun pendeta besar, aku enggak bisa jawab. Tolong jawab dong. Ngomong gitulah. Mana sih gampang kok sama aku itu? Jangan kalau Kristen tak tahu, tapi kalian sok tahu, gitu loh, ya? Matalang. No, double, bentar. Siapa ini? Yudas. Lu bacanya nggak sampai selesai tuh. Di siapa ini? Yudas nih siapa ini? On off 97 on. Lu bacanya nggak sampai selesai tuh. Aku pula on. Aku pula kamu ini. Aku pendeta besar lu. Kamu siapa? Matalang. Kamu siapa? Kamu Islam Kristen kamu? Sebentar. Kamu apa? Kamu Islam ke Kristen kamu ini? Lawanmu kemarin debat yang lu kalah banyak cakap. Aku kalah debat? Apa pula kamu ini? Hei, Matalang, aku kasih tahu kamu ya. Pendeta di Kristen debat sama aku semua mencret, apalagi kalian jemaat minggu. Saya sudah baca itu ayat. Kalian ni gimana sih? Kamu baca sampai selesai on. Kamu lah baca daripada Kejadian sampai ke Wahyu. Aku dengar. Silakan. Apa-apa. Tunggu. Baca daripada Kejadian sampai ke Wahyu. Kamu bohongin orang yang di sini semua. Dasar kamu tuh menyesatkan orang. Bohongin gimana? Okey, sekarang aku tanya kamu. Di sini kalau kamu pintar nih, di sini kau ada birahi, ada gairah. Okey, pertanyaannya, siapa yang birahi, siapa yang gairah? Silakan. Macet kan? Tak bisa jawab. Itu pun ngomong lagi, aku kalah. Ngomong lagi. Kata itu paham enggak? Okey, siapa yang birahi? Siapa? Kalimat kata itu paham kamu enggak? Iya, pertanyaan makanya kamu baca itu sampai selesai. Di sini ada birahi, di sini ada gairah. Itu kan ada sambungannya tuh. Iya, sambungannya. Pertanyaannya, siapa yang gairah, siapa yang birahi? Silakan. Macet. Itulah. Ini ciri-ciri yang mau debat sama aku. Ini pertanyaan gampang aja kok. Kemana sih kamu ini? Coba. Ini yang bercita-cita mau debat sama aku.
Gimana sih kamu ini? Itu Okey, bisa maksudnya. aku jelasin, nanti kamu tanggapi. Kalau ada Dengar tanggapannya saya, nanti kamu On. tanggapi. Bisa? On, Itu jadi dengar diskusinya, debatnya, bisa? Ya, gimana? Dengar saya dulu. Silakan, silakan. Itu maksud kalimat kata itu yang gairah dan birah itu bukan kepada Yesus, itu kepada wanita yang ingin kawin lagi. Apa pula kamu? Okey, sekarang aku tanya. Makanya kamu tuh baca Okey, sampai selesai. Kristus ini, bentar. Di sini Makanya ada kamu perkara baca ini, sampai perhatikan ya. selesai. Nih. Sebentar aku baca dulu, sabar. Karena apabila mereka Kamu tuh sekali membodohi orang digairahkan semua di sini. oleh Kamu tuh membodohi orang keberahian semua yang kerjamu. menceraikan mereka dari Kristus. Kristus ini siapa? Iya, itu Iya tu ditujukan siapa? Iya tu. perkataan Iya itu tu siapa? kepada wanita janda yang ingin kawin lagi. Pertanyaanku, Matalang, aku nanya. Makanya lu itu baca Kristus jangan ini separuh-paruh, siapa? berdamai- Namanya berdamai siapa? on. Kristus ini siapa? Namanya siapa? Aduh, sudah saya bilang iya. Aduh, nggak jujur kamu. Kamu nggak mau Tapi itu jujur. bukan bertujuan ke situ perkataan itu. Iya, sekarang aku tanya. Kamu tuh makanya kalau baca jangan Aku separuh-paruh bertanya, nah. aku bertini. Kristus Kamu di sini. membodohi orang yang di sini semua kamu. sabar, sebentar. Dengerin, sabar. Kristus di sini merujuk pantaslah kepada kamu tuh nggak siapa? pintar-pintar dari kemarin debat Dengar, sama saya. sabar, dengar. Sabar. Kristus di sini merujuk kepada siapa namanya? Silakan. Yesus itu bukan bertujuan untuk Yesus. Berarti, Itu kata gairah itu kamu udah dan- paham. dan birah itu ditujukan Okey. kepada wanita janda yang ingin kawin lagi. Okey, baik. Yang Berarti menyangkal Kristus yang ini kan menyangkal Yesus. sabar. Berarti Kristus ini kan Yesus, betul kan? Nah, berarti yang birahi ini Yesus, yang gairah ni janda ini. Yesus birahi kepada janda yang gairah. Gampang kok pahamnya, gimana sih? Makanya saya bilang itu on off 97. Kamu tuh baca jangan nanggung-nanggung. Lah, nanggung gimana? Aku sudah baca satu perikop Jangan kamu ini. membodohi Okey, orang kalau semua kamu yang di belum sini. paham juga, Kamu aku tuh beri sudah satu membodohi data orang ini supaya semua kamu yang di paham sini. ni. Okey, aku berikan kamu data. Itu sebab kamu enggak baca Bible. Gimana mau debat sama aku kalau kamu Saya enggak sudah baca membaca Bible? itu. Coba. Saya membaca itu dari atas sampai bawah. Okey, ini sambungannya. Kalau kamu enggak paham, kalau ini pun kamu enggak mau jujur, aku enggak tahulah. Kamu mau sesat kamu lah ya. Gimana? Ni perhatikan data ini. Aku tanya kamu, nanti kamu jawab ya. Ini Ntar sambungannya kamu tentang bodoh-bodohi janda. orang yang ada di sini. Sabar. Lah, ini tertulis di sesatkan Bible. semua kok. orang yang ada di sini. Gimana sih? Ini tertulis kok di Bible itu. Gimana? Aku yang ngarang ini, aku yang nulis. Mana sih? Okey. Di Lukas 7, titik bertindih 13 TB. Di sini dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu. Cie. Okey, aku enggak ke situ lagi. Aku enggak wujud supaya kamu faham ya. Nah, sekarang aku bertanya. Aduh, nice. Bentar. Siapa ini? Sabar. Itu. Okey, baik. Nah, di sini aku bertanya, Matalang, kamu jujur aja ya. Tuhan di sini merujuk kepada siapa namanya? Silakan. Kepada Yesus. Nah. Ada yang salah. Itu ada yang salah kata kalimat Okey, kata kamu itu. udah paham. Kamu udah bijak. Ada yang Okey, salah kata baik. kata itu. Nah, sekarang cara bacanya, okey, begini ya. Berarti kamu tuh berarti kamu tuh asal membaca tidak mengingat. Aku pula. Yang jawab kan kamu, gimana? Berarti kamu tuh sekolah duduk paling belakang kamu itu. Pantas kamu Lah, gimana sih? Makanya kamu tuh duduk paling Ni, belakang. Matalang. Sabar sebentar. Kamu udah pintar, betul. Kamu udah pintar. Okey. Berarti Tuhan di sini merujuk kepada Yesus namanya, betul ya? Ini baru nama diskusi. Kamu jujur, aku suka begini. Betul. Nah, berarti Tuhan di sini namanya Yesus, betul ya? Benar ya? Benar. Matalang ya? Benar ya? Nah, okey, kita baca yang betul. Nah, dan ketika Yesus melihat janda itu. Cie. Okey, di sini timbul pertanyaan, Matalang. Di sini timbul pertanyaan. Itu ada Kamu komanya. jujur ya? Terusilah. Kamu tuh baca jangan bodoh. Lah, sebelum Bodoh kamu tuh.
Sebelum kita terusin Asal-asal kita tua, harus kamu tua-tua bodoh kalau itu. sabar. Matalang, Ini sabar kita Matalang. belajar. Kamu gimana sih? Sebentar. Ini Yudas Iskariot ini, kamu komplotannya kah? Bang, ini kita diskusi loh bang. Kita edukasi loh kepada yang mendengar loh bang. Bang Matalang. Yang nggak tahu kan jadi tahu loh bang. Betul kan? Bang Matalang. Oke. Ini Ya. Ya, salam Bang. Kita diam saja, kita dengar sebentar, kita tanya sama Al-Haya. Kalau Gitu Tuhan dong. itu kan Yesus. Tanya itu Ya, loh. kalau Tuhan itu Kita kalau fokus- Tuhan itu kan fokus gitu. Yesus. Ya, oke. mohon Jadi maaf ini, kalau Tuhan maaf itu ini, kan Yesus. kakak Yudas ini komplotannya kah? Bukanlah. Saya tenang aja Bang Elang. Ahaya, saya mau Lawan tanya dia bang. kalau Bang Tuhan Yudas, itu lawan kan dia bang. Ini Matalang. Ini Iya, dari Matalang. kemarin Ini dia ini- Kalau Dari kemarin dia ini Kalau- pintar sekali di framing ini. Dari kemarin Ya, dia pintar tenang aja, sekali Bang. framing. ya kalau Tuhan itu kan diterjemahkan menjadi Yesus. Kalau janda itu diterjemahkan menjadi Umi Hani bisa nggak Bang ya? Bang Ahaya. Gak bisa lah bang. Ini Yunani loh bang. Oh. Ini di Yunani ini. Tapi kalau Masa yang Yesus di melihat hadis, Umi Hani? Gak bisa lah. nah, enggak, maksud saya gini, Ya. saat Khadijah meninggal, Muhammad itu galau, lalu dia pergi Ini bersenang-senang kan gak menghibur berkait di hatinya ke sini rumahnya loh Umi bang. Ini Hani. kan tentang Itu cerita maksudnya Yesus. gimana itu? Kemana-mana perginya. Enggak, aku mau tanya yang itu Bang. Oke, Kalau nanti kita jawab. Itu saat- gampang saat bang, gampang. Khadijah meninggal, gampang tuh bang, gampang. Itu saat dijawab tuh Khadijah gampang mati, itu. Terus sebenarnya dengar gampang dulu, aja dijawab itu. biar Nggak teman-teman terlalu tahu. susah itu. Saat Khadijah mati, Muhammad pergi menghibur diri katanya di rumahnya Umi Hani. Itu ngapain Bang? ya? Betul. Sampai Tapi itu sampai gampang bang, semalaman jawab itu itu katanya. gampang. Itu gampang itu. Nah, terus tapi pas besok paginya katanya dia ke langit ketujuh, Bang. ya tentang cara baca yang benar Salam, ya, Bang Bang, ya. Matalang. Ini gampang loh memahami ini. Nah kan? Cuma begini Bang Yuda sama Bang Matalang ya. Banyak Kristen yang marah ke aku. Hayas, mengapa kamu mengatakan Yesus birahi janda? Lah, yang ngomongnya bukan aku. Nah kan? Yang ngomong kan Bible. Nah kan? Saudara, Aku kan hanya menyampaikan sesuai dengan data. Jadi kalau kita membahas tentang Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Umi Hani itu gampang itu gampang itu enggak susah amat. Cuma di sini kita harus membahas secara tuntas nih. Jadi cara baca, jadi Bang Mata Elang udah menjawab nih. Tuhan di sini Kami kan itu- merujuk kepada Yesus, benar kan? Betul ya Bang Kami Mata itu Elang ya? bacanya separuh-separuh. Sebentar Maka saya Bang menyesatkan Mata Elang. orang yang di sini. Sebentar Bang Mata Elang. Tadi kamu menjawab Tuhan di sini merujuk pada Yesus kan? Betul kan? Okey, baik. Pintar. Gitu cara diskusinya. Jangan jadi macam Bang Yudas, kejang-kejang kok kemana. Emosi bisa emosi Bang Yudas. Tapi kan kita harus fokus kepada data dulu satu persatu gitu loh Bang Yudas. Jangan Boleh saya jelaskan ayat situ, Bang? Okey. Boleh saya Sebentar jelaskan Bang Yudas, ayat? sebentar ya. Nanti kita pergi kepada Nabi Muhammad Siti Khadijah ya. Okey. Jadi cara baca yang benar kan? Cara baca yang benar ya. Jangan kita menghujat, jangan kita framing. Apa tertulis kita sampaikan. Nah, dan ketika Yesus melihat janda itu, cie. Okey, baik. Jadi cara baca aku benar ya, Bang Matalang, benar ya? Gak salah ya? Pertanyaannya terus masalahnya Okey, apa? pertanyaannya. Nah, soal okey. Pertanyaannya. Dan ketika Yesus melihat janda itu, pertanyaannya, janda yang mana? Janda yang mana Yesus senangi? Okey, silakan dijawab bang. Janda yang mana bang Yesus senangi bang? Silakan bang. Silakan. Makanya Ya. tertulis di Timotius itu kan janda yang tua sama janda yang muda. Nah, Makanya lu jadi baca jawabannya jangan apa? separuh-separuh. Yesus suka Lu janda kan yang bacanya mana? separuh-separuh makanya nggak sampai ke otak lu. Iya, Yesus kan melihat janda di sini. Pertanyaannya janda yang mana? Astaga, sudah saya jawab. Di saat Timotius itu kan kelanjutannya kan janda muda, janda sama yang tua. Berarti Yesus suka melihat janda tua. Bukan itu artinya suka, makanya kamu Loh, nggak gimana baca sih kamu Timotius nih? itu lanjut. Jadi Yesus Kamu melihat kan janda yang separuh mana bacanya. ini di sini? Janda yang mana Yesus lihat? Itu kan tujuannya itu Janda yang mana? Gitu loh. saya jawab tadi on off. Hah? On off. Sudah saya jawab tadi on off. Janda yang on off. Ada yang on.
Kan aku nanya, ni kan di sini dikatakan sama kamu yang dan ketika Yesus melihat janda itu, pertanyaannya janda yang mana? Gitu loh. Silakan. Matelang. sudah saya jawab, yang dari tua sama yang muda lah. Berarti Boleh dua-duanya. saya jelaskan di sini. Mana sih? Boleh saya jelaskan di dua-duanya? sini di ayat ini. Bang Yudas, Boleh. ya, Bang Yudas apa? Boleh, Islam saya Kristen Bang Yudas? Yang jelas saya Kristen lah. Kristen. Selamat bergabung Bang Yudas ya ke gerejanya Sifu 16 ya. Gereja yang edukasi, gereja yang pelayanan, gereja yang sudah banyak menyelamatkan jiwa-jiwa supaya ramai jiwa-jiwa dipilah, dijamah, dipilah oleh Tuhan gitu loh. Ya, Kami Bang Yudas ya. kalau on off, Semoga kami ini kita hantuan. bisa edukasi. Ya baik. Bang Yudas ni kalau bisa tahu Kristen apa bang? Katolik ataupun apa bang? Bang Yudas. Katolik. Katolik. Baik. Selamat bergabung ya. Kalau Bang Matelang ni Kristen apa bang? Katolik apa bang? Bang Matelang. Kemarin kita sudah debat. Lupa bang, jemaat aku banyak loh bang. Bertele-tele kemarin kamu tuh. Jemaat aku bertele-tele banyak. kemarin. Debat. Menurut Bang Yudas ini, Yudas itu ke syurga ataupun neraka bang? Bang Yudas. Yudas. Yudas jangan jawab bang. Abang ini gimana sih? Oh, Okey, mau jawab apa di sini? kemarin Yudas di neraka itu sama Muhammad. Yudas di neraka sama Muhammad. Yesus bang, Yudas sama Yesus di neraka. Enggak, ini Muhammad. Muhammad mana? Muhammad salah. Karena Muhammad salah. enggak. Karena Muhammad itu dikutuk itu sama Allahnya. Tuhan Yang yang terkutuk di muka. itu, nih aku kasih abang nih ya. Abang tahu siapa yang terkutuk? Abang baca bang, Kasih data abang sedikit. nggak baca di, Okey, sebentar. abang nggak baca di surat, Sebentar abang bang, nggak baca sabar di Yudas. surat Al-Haq. Ini kita Abang edukasi baca juga di di bawah ya. surat Jangan Al-Haq sampai dulu. kita itu ya. Ini Bang. banyak Kristen ini harus kalian tahu. Nggak berani ya baca di surat Al-Haq 1 Bisa sampai bang. 3. Bentar bang, bentar. Ini kan kita bahwa kan mengedukasi sesungguhnya kepada orang-orang juga apabila ya, Bang, ya. Muhammad tidak menyampaikan Bang yang Yudas benar ya. maka kami Nah, potong nanti kita urat bahas nadinya. tentang Makanya di surah Muhammad diracun bang. Al-Haq itu. Sebentar ya bang ya. Oh diracun, okey baik. Tentang diracun. Nah, Iya. abang berhenti kat sini bang. Kalau menurut Bang Yudas ya, abang ke Katolik, mungkin abang Enggak, ke coba Protestan ke ya. Al-Haq dulu, Al-Haq dulu 1 Sebentar sampai 5. dulu, nanti kita pergi ke situ. Sabar. Itu baca dulu. Dari Baik, tadi baik. itu kita di situ. Coba ke Al-Haq Ini dulu, kan kita keluar tentang lagi lah, keluar terkutuk dulu. loh bang. Keluar. Gimana sih? Ya. Abang takut nih, makanya ini nanti data ni kita- takut. Jangan Enggak, takut lah bang. Abang yang Gimana sih? takut. Coba. Al-Haq dulu, Abang kan Al-Haq yang dulu 1 bawa, sampai 5. kamu kan yang bawa tentang terkutuk tadi. Gimana sih? Habis ini ya. Iya. Habis ini ya. Janji ya. Okey, baik. Pertanyaan aku, yang terkutuk di sini siapa? Ya. Aduh. Boleh saya jelaskan di sini atau gimana ini? Langsung saya jelaskan, atau? Pertanyaanku, Ya. yang terkutuk di sini siapa? Oke, baik. Untuk menjawab ini, Bang, coba bukakan saya di 2 Korintus 5 Gak ayat 21. nanya Coba. itu bang. Baca dulu. Jangan takut. Baca dulu, baca. Baca dulu 2 Korintus. Baca dulu 2 Korintus 5 ayat 21. Fokus. Kak Yuda, Iya. Kau mengatakan Saya tadi jawab itu. yang terkutuk kan masuk neraka, betul kan? Sekarang coba Pertanyaan aku, komparasikan ke 2 Korintus. Fokus. Jujur lah bang, jujur gitu loh. Gak Ya. susah sih jujur dengan Ya. tertulis kok. Kemana sih? Ya. Pertanyaanku Coba. sebelum kita pergi ke Korintus. Pertanyaanku. Ya, silakan. Yang terkutuk di sini siapa? Yesus. Nah, Coba Korintus, baca 2 Korintus. Baik. Baca 2 Korintus. sabar. Baca 2 Korintus. buka dua Supaya kau Berarti tahu. yang terkutuk, kan mana-mana. Baca 2 Korintus. Sabar. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 21. Kan Baca 2 mulai kan Korintus. Kenapa kerojokan takut kalian sekali? kan? Jujur kan? Enggak. Kena kan? Ini Dengan kan- kamu sendiri kan? Ini kan jelasnya coba. Ya Coba, 2 sabar. Korintus ayat 5. Sabar. Silakan. Silakan. Berarti kamu dengar Matelang. Tadi dia mengatakan yang terkutuk berada di dalam neraka, betul kan?
Dia mengatakan di sini menurut data di layar ini Yesus terkutuk. Menurutmu Yesus berada dalam neraka, betul? Coba. Mana? Baca. 2 Korintus ayat 5:21, coba. Ya 2 Korintus. sebentar dulu sebelum pergi ke Baca Korintus. dulu. Tadi kamu Kenapa takut mengatakan yang terkutukkan Iya. berada dalam neraka, betul kan? Sudah Betul saya nggak? bilang. Iya, benar. Betul. Yesus terkutuk Sekarang nggak? baca. Sabar. Ya, di sini. Yesus terkutuk Baca nggak? lagi. Baca dulu 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus terkutuk nggak? Aku tanya. Hah? Jangan takut, Bang. Kita Lah kan kita aku diskusi itu nanya yang di sini. Scorpio, Yesus itu Terkutuk. terkutuk mau nggak dia? ikut di room ini? Hah? terkutuk. Berarti Yesus di neraka ataupun tidak? Sekarang coba buka 2 Korintus ayat 5:21 supaya kau tahu. Coba baca. Kamu ini nggak mau Jangan jujur, takut Baju. lah. Kamu yang mengatakan tadi. Kok gimana sih kamu ini? Sudah Kamu saya yang bilang, mengatakan tadi. iya. Oke, sebentar. Saya Ku bilang ulang iya, begini. benar. Ku ulang. Sudah saya Ku ulang bilang begini, iya. ya. Barusan Kenapa kamu diulang-ulang? sabar. Terus ke Al-Haqnya kapan ini kalau Katakan, begini? yang terkutuk. Yang Muhammad di azab itu kapan? Sabar. Jangan kejang-kejang, jangan emosi, jangan tantrum. Sabar, sebentar. Sabar ya. Panas bisa panas, Bang, tapi ini kebenaran kamu yang mengatakan itu tadi kan? Aku bukan Memang on aku opini yang menyampaikan. nggak fair. Iya, benar, sudah saya bilang. Tadi kamu sudah benar, mengatakan terus. yang terkutuk itu masuk neraka, betul nggak? Betul. Ya, betul. Oke. Terus apa lagi? Katakan ya. Apa lagi? Apa lagi? Menurut data di layar ini Galatia 3 titik bertindih 13 Ayat titik. 13. Yang terkutuk di sini siapa? Yesus. Oke. Perhatikan ya, Sudah, perhatikan ya. apalagi? Sabar Apa lagi? dulu. Jangan kelang kabut. Mau kemana sih kamu ini? Takut. Mau ke Al-Haq? Mau ke Al-Haq kah? Mau ke Al-Haq? Mau lihat itu, Sabar Muhammad di azab? dulu sebentar ya. Nah, Oke, berarti yang terkutuk masuk ke dalam neraka. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus di mana? Ya. Di neraka. Nah, udah jujur. Sudah, Jadi kalau sudah, berarti kan selesai. bisa kamu memahami sendiri kan? Bukan aku yang ngomong lu. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Nah kan? Berarti Yesus berada dalam neraka kan? Bukan aku. Mana aku tahu. Jadi jangan kamu ngomong, oh nggak ada, Yesus nggak mati terkutuk, nggak, bukan dia lah. Kamu yang ngomong kok dia. Ya ini aku buktikan ya, Yesus berada dalam neraka ya, Yohanes ya, Yudas ya. Lah mana kamu? Oh Yudas. Oi, jangan kabur lah. Kamu ini kok kabur, Nek. Kenapa? Ini Yudas. Nggak mungkin saya kabur, Bang. Jangan kabur Saya mau lah kejar kau kamu ini itu. kok. Saya mau kejar Masa kau di kamu Al-Haq. malu, di kamu Al-Haq yang itu. ngomong gitu, kamu malu sendiri kok. Aduh, aneh aja. Saya Jangan masih kau tunggu lah di itu. sini kok. Ini diskusi baik-baik aja. Saya mau tunggu kau jujur tidak Baik, itu baik. Muhammad di azab. Baik. Sudah itu, sekarang jadi saya jelaskan berarti kamu mengatakan Yudas ya, Yesus berada dalam neraka ya, bukan aku ya. Betul ya? Betul. Oke, ulang lagi. Berarti Yesus berada di mana? Sudah. Sekarang sudah saya bilang. Iya, aku tanya. Yesus berada di Baca mana? dulu. Yesus berada di mana dia? Neraka. Gitu. Oke. Sekarang kita Sudah, buktikan selesai. nih. Ya, sebentar sebelum kita pergi ke Al-Haq ya, gampang itu. Sebelum kita pergi kepada mati diracun itu gampang itu ya. Nah, sekarang aku buktikan Yesus berada, ini direkam teman-teman dan dibikin VT ya. Ini bukan aku kok. Nanti kalau ngomong Hayas menghujat, Hayas framing. Bukan aku yang ngomong itu. Aku hanya menyampaikan aja. Nih aku buktikan Yesus berada dalam neraka, Bang. Nih perhatikan ya. Ini direkam ya, dibuat VT ya. Supaya kita edukasi kepada orang-orang yang mendengar nih. Perhatikan data di layar. Apakah Yesus selamanya di neraka seperti Muhammad? Sebentar Bang. Apakah Yesus ini seperti membuktikan Muhammad Yesus kekal di berada neraka? dalam neraka, Bang. Ini penting, Bang. Untuk aku sampaikan. Ya, ini penting. Nah, baca. ini di Matius 5 titik bertindih 22 TB. Perhatikan di sini ya. Apa dikatakan di sini nih? Nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, coba. Di sini dikatakan ya, Yudas ya. Di sini perhatikan kamu, Yudas. Di sini dikatakan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betul kan? Sekarang aku tanya kamu, Yudas, ya. Aku tanya kamu nih. Di sini ada perkataan jahil. Apa pengertian jahil? Silakan. Silakan, Yudas. Yudas. Aduh, kabur. Yudas. Mana sih kamu ini? Yudas. Aduh, inilah Kristen baru tampilin data ini. Kemana sih kamu ini, Yudas? Ini ku tanya, di sini kan dikatakan yang kabur aja kerjaan kamu, Yudas. Aduh, baru aku tanya, ini baru ini aku ingin membuktikan yang Yesus berada di neraka. Seperti yang kamu barusan katakan tadi. Kamu mengakui Yesus berada di neraka. Betul ya Bang Matelang ya? Matelang, kayaknya dia Kristen bukan sih, Bang Matelang? Masa dia mengatakan Yesus di neraka, Bang Matelang? Bang Matelang? Bang Matelang? Wanita Bang? Bang? Nyimak dia, nyimak. Nyimak ya. Okey, baik. Nah, okey, enggak apa-apa. Kita edukasi aja kepada orang-orang ya. Perhatikan di sini ya. Nah, enggak apa-apa lah. Yudas mungkin udah kabur, biar aja dia. Mungkin dia malu ya. Mungkin Yudas dia malu dengan datanya sendiri ataupun dia yang mengakui sendiri yang Yesus berada dalam neraka. Dia mengakui ya, bukan aku yang ngomong. Berarti Yesus betul berada di neraka. Ini menurut data yang ada di Bible juga sih. Di mana di Matius 5:22 TB. Nih, perhatikan. Di sini. Tetapi aku berkata, jadi kita fokus di sini ya. Nih. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betul kan? Ternyata pengertian jahil di sini adalah bodoh. Jahil ini adalah bodoh. Bodoh itu adalah jahil. Jahil itu adalah bodoh. Bodoh itu adalah jahil. Nah, cari di kamus. Jahil itu artinya bodoh. Jadi secara intinya, siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betul kan? Sepakat ya? Gampang kau faham ini? Tak susah-susah amat sih. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kita sepakat itu. Kita sepakat ya? Nah, ternyata menurut data Bible ya. Menurut data Bible ya. Ternyata Yesus berada di dalam neraka kalau menurut data tadi. Betul kan? Ternyata Yesus berada dalam neraka. Kenapa? Sebab di kulkas. Ya. Di kulkas. Salah, sorry. Lukas. Bukan kulkas. Okey, sorry. Lukas ya. Nah, di Lukas ya. Lukas memek ini. Di Lukas ya. Di Lukas ini Yesus berkata, perhatikan. Tadi kita sepakat, siapa yang memanggil orang lain dengan kata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Betul kan? Nah, ternyata di sini di data di Lukas 24 titik bertindih 25, lalu ia berkata, ia ni siapa? Tinta merah ni, Yesus yang berkata. Jadi lalu Yesus berkata kepada mereka, aduh, sabar, kabur ya. Bentar. Nih, hai kamu orang bodoh. Nah, Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh. Coba. Ini, perhatikan. Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh. Tadi di Matius, siapa yang memanggil orang lain dengan kata bodoh, dia di mana? Di neraka jahanam. Menurut data ini, Yesus memanggil orang dengan kata bodoh. Berarti Yesus berada di dalam neraka. Betul kata Yudas tadi. Tepat sekali katanya. Ini bukti, kan? Ini jangan kalau ngomong ini ngarang-ngarang ni bukan Bible lah ini. Itu sebab harus membaca Bible dengan hikmat, ya. Mungkin begitu menjawab kepada Yudas dan dan memperkuatkan data yang Yesus berada di dalam neraka. Mungkin begitu Scorpio secara singkat menjelaskan. Mungkin siapa dulu ini? Siapa ni? Matelang ni siapa? Ya, Anca ni. Silakan. Anca. Aku ke dapur bentar ya. Aku ambil air bentar ya.
kopi bentar ya. Bisa ya? Oke, Iya. oke. Ya, itu penjelasan dari pendeta on off ya. Yang penting jangan menghujat ya, harus berpanduan dengan data-data yang valid ya. Anca. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nyimak aja di bawah, Bu, ini, Bunda. oh iya. Ya, Matelang. Matelang. Ya, Kenapa? gimana tanggapanmu Matelang dengan data yang telah ditampilkan sama pendeta on off? Yang mana tuh? Yang tadi tuh? Heeh. Macet. Hah? Ya, jadi itulah kebenaran ya, kawan-kawan ya, yang telah ditampilkan si pendeta on off ini kan. Susah menjelaskan sama kalian. Nah, kalian itu hanya memahami satu ayat. Lah itu kan udah panjang lebar dia tadi menjelaskannya Matelang. Makanya membaca itu sampai akhir, jangan hanya separuh-separuh. Hasilnya kan begitu. Oh iya. Coba yang kau tahu ini tuh berarti pendeta ini membacakannya itu tuh benar apa salah pendeta apa Matelang? Bagaimana? Menurutku benar karena itu perkataan Yesus pun ada itu di tinta merah itu. Ada. Mm-mm. Seperti di Timotius itu tadi itu dia tuh membaca itu separuh-separuh tuh, nggak sepenuhnya dia membaca, makanya dia nggak paham. Coba kau yang menarasikan itu dengan bantahan kau dari pendeta on off. Kan saya sudah narasikan, tapi pendeta kamu ini kan nggak kayak emak-emak ngomong, tak bisa kita bicara. Ya ini kan dia lagi apa mute dia. Coba kau bantah itu dengan data-datanya yang Biasanya berdebat ditampilkan. seperti emak-emak, tata. Masa kita nggak dikasih berbicara, nggak dikasih kita menjelaskan, kan bodoh. Bisa, tapi maksudnya kan satu-satu gitu kan. Di saat dia ngomong, diam, nanti baru bantah gitu, baru ngomong gitu loh. Aku dari tadi mendengar, kamu masih nggak mendengar. Kita sama punya telinga, kita sama-sama bisa mendengar. Tapi sudahlah, gak usah kalau menurut kalian begitu saja. Nanti Nggak bisa kayak gitu. Ya, kalian nggak mengerti juga. Nggak bisa menurut itu nggak bisa. Ini kan menurut data Bible. Makanya saya bilang tadi, kalian itu membacanya separuh-separuh. Ya, selamat malam. Salam Bang Matelang. Salam. Oke, tes satu. Ya. Dengar ya? Ya, gimana? Kapan Ahaya itu Al-Haq 44 sampai 46-nya? Al-Haq sampai 4446. Ini siapa ini? Pendeta apa ini? Ya, Pendeta Hattori. Hattori. Ya, coba. Jangan kenal pula yang tadi ya. Supaya Bang Matelang Yudas tahu tadi ya? Kenapa kabur tadi Yudas? Aduh, kamu ini. Hah? Kenapa Si kamu Yudas kabur? Kamu ini tukar-tukar. Gak apa-apa kok di sini kok aman-aman aja kok. Ini di sini kita rekam, kita akan dibikin VT dan sebagainya gitu loh. Langsung aja ke Al-Haq 44 sampai 46 sama yang silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Tapi jangan kabur lah kamu. Gimana sih kamu ini? Silakan ditampilkan. Apa-apa, aku dengar. Silakan. Tumiham itu. Oke, saya bicara ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kita langsung saja ke Al-Haq 44 sampai 46. Dari situ abang jelaskan secara jujur lah. Itu aja yang saya mau tahu. Ya, kenapa ayat itu turun? Terus apa hubungannya dengan Muhammad yang diracun atau meninggal gara-gara keracunan dari makan domba di Khaybar itu? Silakan Bang, saya mute dulu. Baik. Tentang Nabi Muhammad diracun ya, tentang Al-Haq gitu ya.
Jadi al-haq itu nggak ada kaitan dengan tentang kematian diracun, itu nggak ada, ya. Kalau al-haq itu kan dijelaskan, kita kan Nabi Muhammad itu berbohong, walaupun apa diwahyukan kepada dia berbohong, serta merta akan dicabut, dipotong uratnya itu, sehingga dia enggak. Ditampilkan bang, bisa ditampilkan kayak tadi ayat Bible itu kan ditampilkan. Coba Lah, kamu pun nggak menampilkan kok, aku pula ditampilkan. Gimana sih? Abang, jangan takut lah bang. Biar bang mata yang tahu. Yang menampilkan siapa? Kamu kok nggak menampilkan kok, gimana sih? Abang lah, ya bang ya. Biar bang mata lang tahu. Nggak bisa itu bang. Aku nggak bisa buka di sini juga sih. Kapan bang mata lang mungkin ada datanya itu. Gampang itu. Kenapa abang nggak bisa? Cuma bisa aku jelasin itu bang. Itu nggak ada kaitan gitu bang. Atau yang keren bang, yang Muhammad setelah Khadijah meninggal, dia galau terus. Bisa itu gampang itu. Dia yang mana satu nih? Yang mana satu yang mau dijelaskan dulu? Yang mana satu gitu? Ataupun yang ini aja? Tampilkan ayatnya aja bang. Racun aja bisa ya, racun ya? Ya al-haq 44 sampai 46. Buka lah bang, kamu buka lah. Gimana sih kamu pula disuruh bukanya? Gimana sih kamu ini? Aduh, gak ada datanya. Bisa bukakan host. Bisa dibukakan. Host nggak ada, host ke belakang dia nggak ada di situ host. Aduh, kamu lah bukanya, kamu lah. Kenapa kamu nggak bisa buka kamu? Bang Matalang, salam Bang Matalang. Nanti abang buka, nanti abang buka surat Al-Haq 44 sampai 46 bang. Silakan Matalang, silakan. Gak apa-apa. Itu. Kan off. Ya. On off kalau kita berdebat itu harus sesi tanya jawab. Jangan menangis bang, Matalang. Gimana sih? Kamu nih ngomong jangan menangis. Biasa aja lo di sini, jangan takut lah. Ya. Sudah dibuka kan, Matalang? Apa yang ditampilkan oleh pendeta itu tadi? Matalang bukakan itu. Saya kebetulan. Saya nggak bisa buka kamera. Nah, gitu aja. Aduh. Mana sih kalau ini kita miskin kali kalian ini ya? Aneh aku. Mengharapkan orang aja kalian ini. Udahlah, numpang kalian minoritas miskin lagi. Mana sih? Yang miskin itu bukannya Muhammad bang. Aneh-aneh aja aku kalian ini ya. Bang, yang miskin itu bukannya Muhammad, yang dia gadekan yang baju diberi makan itu Yesus. Sampai mati tidak gitu. dibayar-bayar bang. Nih, aku kasih yang miskin itu. Bang Matalang. Jadi Muhammad itu dulu dia lapar. Sebentar bang pendeta, ini yang mana yang diracun dulu? Mau dibahas yang diracun? Abang tadi kan juga miskin. Bukakan ayatnya. Iya, ini ada datanya. Kalau yang miskin itu ada, bukan aku suka-suka hati ngomong. Nih, ketika ini belum bayar kan? Belum lagi aku berbicara tentang meminjam pisau cukur, meminjam keledai. Belum lagi. Kamu ini. Nih. Yang ketika aku Al-Haq ini kan? Aduh. Sekarang kamu buka sana. Ini siapa yang mau buka ini? Siapa mau buka datanya? Silakan. Pendeta, silakan. Buka datanya. Enggak apa-apa. Ya. Bang Matalang, jadi nantilah abang buka di rumah atau apa ya. Al-Haq 44 sampai 46. Di situ kelihatan bahwa aneh-aneh aja kalian ini Kristen ya. Makanya Tuhannya racun dia itu. Oke, sekarang aku tanya, ada nggak kaitan dengan ini bang? Nih, aku tanya kamu nih, ada nggak kaitan dengan ini data ini? Itu sesembahan Mekah bang, bukan Tuhan yang disembah oleh Abraham, bukan. Kalau Yesus diracun nggak bang? Bang pendeta, Yesus itu? Saya paham itu kak pendeta. Nih, ataupun Matalang, Yesus diracun nggak dia? Yesus? Oh mati tidak. diracun nggak? Tidak. Yesus tidak mati. Sekarang aku tanya kamu ya. Bagi kita edukasi ya. Ini penting. Adakah kaitan dengan Al-Haq tadi bang? Tentang kaitan dengan surah Al-Haq tadi ya? Palingan kisah penyalipan itu Yesus sudah meninggal. Bukan bang, ini kan ada datanya. Aku kan hanya ini kan nubuatan bang. Aku tanya kamu. Tapi ini nubuatan ini diberikan kepada siapa nih? Matalang bisa jawab ya. Aku edukasi nggak apa-apa ya. Kamu kan nggak bisa buka data nih, kan? Tapi Al-Quran tidak. Kenapa bang? Kenapa Mazmur bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini siapa nih? Siapa nih? Kaget masing-masing. Sekarang aku tanya kamu, siapa ketika dia mau mati dia ngomong aku haus? Siapa? Mau aku tunjukin data lagi? Kaget kan kalian kan? Kaget kan baru tahu kan? Pertanyaan aku, apa kaitan dengan Al-Haq tadi? Kenapa Mazmur bisa dibuka? Mazmur bisa dibuka. Iya sekarang pertanyaan aku. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus
mereka memberi aku minum anggur asam. Ini merujuk kepada siapa? Macet. Macet kan dua-dua kalian kan? Panggil pendeta kalian datang sini. Panggil jawab. Al-Haq dulu lah, dari tadi kita tunggu-tunggu. Kamu tuh nggak perlu Tuhan. Kamu tuh orangnya nggak fair. Ini gak apa-apa. Nanti aku jawab Al-Haq tentang racun. Nanti aku jawab. Cuma kalian jujur dulu padaku. Jujur. Aku bertanya ke kalian berdua nih. Kalian panggil berdua. Kalau nggak cukup berdua lawan aku, panggil bertiga. Panggil 3 orang. Sini. Kalau nggak cukup bertiga, panggil 4 orang Kristen ini lawan aku. Sini. Panggil. Pertanyaan aku kok gampang aja. Pertanyaan aku. Dari tadi ditunggu nggak berani. Pertanyaan aku. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini merujuk kepada siapa? Silakan. Oke, silakan. Dan apabila Muhammad berkata apa yang tidak Kan kemana-mana dia. Tak bisa. Lalu Itulah kalian duk di bahas hadis Al-Bukhari dia racun. bilang apa? Di hadis Tuhan Sahih kalian Al-Bukhari kena dia bilang apa? racun aja kau nggak bisa jawab kalian duk pelangak pongok. Aku merasakan urat nadi Merasakan apa? setelah aku makan daging Racun. domba di Khaybar. Racun. Ini di sini siapa nih yang makan racun siapa nih? Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ni siapa? Muhammad makan daging domba Muhammad di sini. Muhammad di sini. Aku lihatlah. Muhammad pula kamu ini. Ada pula. Ni aku kasih kamu datanya. Ya, aku mau jawab kamu kalau tak bisa buka data. Aku gimana kau congol aja kalau gitu. Aku mau jawab kau mau dengar. Nih, perhatikan datanya ya. Aku tunjukin ke kalian sedikit supaya kalian lebih paham lah ya. Nih, Yesus mengatakan dia itu haus dia. Nih, Muhammad mengatakan setelah aku saat dia menjelang haus. kematiannya dia bilang, Di sini. aku Jadi merasakan Yesus itu urat dia nadiku mengatakan dipotong. dia haus. saya Nih makan Matius daging domba. 15 42 sini kalau perhatikan. Matius 15:42. Aku buka data ke kalian supaya kalian faham sedikit lah. Itu kan untuk si Yesus. 44 sampai 46 bang. Nah, Muhammad mengatakan Allah negeri Mekah. Matius Tuhan negeri Mekah, dia Matius bilang, 25 titik berdiri 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Nah ini haus dikatakan. Malahan ini bukan yang dikatakan. Jadi ketika dia itu disalib, Yesus disalib, dia itu haus dia. Itu data di Bible, bukan aku yang ngomong, Bible. Ini kalian yang ngomong. Itu enggak benar, itu bukan Bible lah. Bible yang ngomong bukan aku. Gara-gara makan daging domba. Kenapa hostnya? Gak apa-apa, jangan di ini, gak apa, biar begini aja sih. Ini pendeta sama ini gereja ini nanti satu-satu ngomongnya. Itu kan supaya kita edukasi ya pendeta sama Bang ini Matelang ya. Ini kan berkaitan dengan Yesus mati diracun. Yang ngomong ni bukan aku, Bible. Ya, Bible mengatakan kan Yesus itu dia mati diracun sebenarnya. Cuma kalangan Kristen kan enggak paham tentang itu. Nah kan? Ternyata Tuhan kala mati diracun dia. Itu ada tertulis di Bible itu. Nah kan? Ini aku tampilin datanya supaya dibuka aja nih host yang ini enggak apa-apa. Supaya mereka ni lebih pintar. Kalau bisa panggillah Kristen berapa orang lagi gitu? 2 orang lagi, 3 orang lagi enggak apa-apa lawan aku. Ini 2 orang ni kayaknya enggak cukup sih. 3 orang lah. Kalau bisa 3 orang, 4 orang gitu loh. Kalau bisa pakai pendeta kalian lah, enggak apa-apa loh. Kalau bisa pakai Yesus pun enggak apa-apa. Yesus ataupun Paulus lawan aku debat sama Bible itu. Benar ya, bisa ya? Ini kalian 2 orang ni kayaknya enggak paham Bible sih kayaknya. Aduh.
Ya. Jadi yang sebab di Bible dikatakan Yesus itu dia mati di racun dia, itu menurut data di Mazmur 69:22 tadi. Sebab ketika Yesus ingin disalib, dia diberikan minum anggur asam dia, dan Yesus dia makan racun. Itu Bible itu dikatakan begitu, bukan aku yang ngomong, Bible. Nah kan? Ini pendeta sama Bang Mat Lang ya. Tak apa, jangan kabur. Di sini kita edukasi je supaya kita bisa itu ya, memberikan edukasi kepada kalian Kristen. Malahan menurut data Bible, Yesus itu bukan hanya minum racun loh, Yesus itu loh. Dia itu juga, aku kasih tahu kalian, dia makan anggur asam dan bunga karang tuh, bunga karang. Itu ada di itu di Bible itu. Nah ya. Nah, ini penting untuk kalian Kristen memahami. Enggak apa-apa, ini kita edukasi. Scorpio, monitor Scorpio. Scorpio, monitor ya. Scorpio. Silakan lanjut dulu. Kena pula akun satu. Aku cari akun satu ya. Bentar ya. Lanjut dulu Scorpio. Gimana, Lang? Ini Pak Pendeta lagi angkat telepon dia. Lanjutlah, Lang. Gimana tanggapannya? Misalnya kita bertanya, dia nggak pernah menampilkan data kayak apa kayak itu, tiba dia menanya kami, menampilkan data kami kayak apa. Kan itu namanya bukan debat secara dewasa, itu namanya debat anak-anak gitu. Okey, tes satu. Ni Scorpio ni mana ini? Scorpio, monitor kamu? Scorpio, monitor enggak kamu? Lagi buat air. Ya, silakan. Ni Mata Lang, ada yang mau disampaikan apa? Mata Lang. Ada yang mau disampaikan apa? Mata Lang. Waraka, selamat pagi Waraka. Framing Anda. Framing gimana? Framingnya, aduh, aku nih menyampaikan kebenaran aku ini. Framing gimana? Puas, biar yang lain pun ikut bodoh seperti Anda. Lah, aku nih menyampaikan kebenaran. Kan dibahas tentang racun tadi. Dia kan nggak bisa tunjukin data tadi, pendeta itu Kamu tadi, itu apa nama itu tadi. Data nggak ada dia. Berdebat, Kok berdiskusi pula aku yang nunjukin kecil. data, dia bertanya kok aku pula. Aku menjelaskan nggak mau dengar gimana coba. Aku mau panggil itu sebab Kristen, Kamu siapa hanya mau debat ingin sama aku hanya harus ingin punya mendengarkan. data-data yang Kita valid menjelaskan, gitu loh. kamu tidak mau mendengarkan. Kamu itu seperti anak kecil. Lah, Bacakan Al-Haq 44. aku kan menampilkan 46. data-data yang ada. Kalau di Bacakan Bible kalau dikatakan Yesus itu Al-Haq mati 44 diracun, ya sampai aku 46. tampilin data. Nah kan? Muhammad dipotong urat nadinya gara-gara berdusta. Apa yang dia Itu kan dustakan? bukan, itu kan nggak ada kaitan dengan mati. Apa Kan dia dusta- hidup 4 apa tahun. dusta Beda Muhammad? sama Yesus. Oke, aku Matahari tanya. 1 sampai 5. Yesus itu kalau dimakan kan racun, gitu. dia mati terus kan? Betul nggak? Yesus. Aku tanya Yesus kamu. bangkit.
Yesus bangkit. Enggak, ketika dia makan racun itu, Yesus makan racun, dia mati terus enggak? Mana datanya Yesus mati diracun? Lah, Yesus itu mati di sana. Oke. Kamu nih aneh, itu sebab baca Bible gitu loh. Karena barusan satu nabi di muka bumi ini yang mati diracun. Satu-satunya Tuhan yang mati di kayu salib ya Yesus, diracun dia. Mana sih kamu ini? Beda lah. Tuhan yang Oke, aku tanya kamu. Satu-satunya Tuhan yang mati diracun mati kayu salib siapa? Yesus bangkit kan? Macet. Yesus bangkit kan? Yesus Gak bangkit, nanya kan? bangkit, aku tanya mati. Aku tanya Yesus mati enggak? Aku tanya Yesus mati enggak? Bangkit. Yang mati diracun. Yesus mati enggak dia? Al-Haq 44 sampai 46. Enggak, aku tanya Yesus mati enggak dia? Mati enggak dia? Yesus itu. Apa penjelasannya? Muhammad sendiri bilang, Aisyah, Sabar. Aku tanya kamu. saya terpotong. Aku tanya kamu, Yesus mati enggak Yesus itu? Dia mati enggak dia? Sekarang kenapa? Apa yang didustai oleh Muhammad sehingga dia dipotong nadinya? Buka Sebentar, aku tanya, Yesus itu mati enggak? Sebab di sini dikatakan apa nih? Perhatikan nih. Surat Di Yohanes 19 ayat itu muncul itu untuk membenarkan 28. Muhammad. Di sini dikatakan sesudah itu. Ini orang kau sebentar nih. Ini aku baca dulu sebentar. Sabar. Di sini dikatakan sesudah itu. Sabar. Kamu nih. Muhammad Gimana menikahi sih? anak mantunya katanya. Sabar. Kalau tentang Yesus menikahi Maria Magdalena ketika berumur 3 tahun, itu aku bisa bahas tuh gampang itu. Sabar itu. Muhammad bisa gampang itu. Sabar. Sebentar. Bicaranya satu persatu. Sabar. Kamu ini. Nih, apa nih? Warako, sebentar, satu-satu ngomongnya. Kamu gimana sih ngomong ini? Apa? Tangan takut lah. Kalau ingin berbicarakan tentang Yesus, itu menikahi Maria Magdalena ketika berumur 3 tahun. Itu gampang itu, nggak susah itu. Kamu ini. Sekarang kan aku ingin membahas ini tentang Yesus mati diracun dia. Di Yohanes 19 titik bertindih 28, di sini Yesus mati diracun dia. Jangan ngerocok, jangan takutlah. Ini Bible, kamu ketakutan kali kamu ini. Sabar, tenang aja lo. Ini edukasi kepada orang-orang yang mendengar. Paham enggak? Ini Yesus mati diracun dia, bukan aku yang ngomong. Bible mengatakan ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahawa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, Yesus ngomong ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini tertulis di mana? Macet, nggak bisa jawab. Itulah kamu. Banyak Kristen. Ini